Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Saputra dengan NPM 2470065160552. Saya di sini ingin mempresentasikan untuk tugas dari matematika diskrit yang sudah diberikan oleh Ibu dosen Ibu Ira Diana Solihati, SSSI, MMSI. Kita mulai ke soal nomor 1. Jadi soal nomor 1 itu diketahui himpunan-himpunan berikut. Jadi kita ini untuk diketahuinya itu ada A-nya itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13. B-nya itu ada 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10. C-nya itu 1, 4, 7, 11, 14, 17. Dan D-nya itu 2, 5, 8, 11, 14, dan 17. Untuk soal pertamanya itu kita disuruh mencari dari A min B akar dari C. Jadi itu maksudnya kita mencari, pertama itu kita mencari A min B. Kita itu pertama mencari A min B. Jadi di sini tuh kan A min B-nya, A sama B-nya itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nah, B-nya itu ada 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10. Nah, kalau A min B itu berarti yang A yang ada di A tapi tidak ada di B, yaitu 11 dan 13. Nah, di sini kan 2 ada, 3 ada, 5 ada, 7 ada. Tapi 11 sama 13 nggak ada. Jadi A min B-nya itu berarti 11 dan 13. Nah, kita lanjut ke cari A sama B-nya ini. Ini tuh yang semuanya gitu. Jadi ada 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13. Nah, sekarang kita lanjut kita ke A min B sama C-nya itu. Sama kita di A min B-nya dulu ini. A min B-nya itu dia dapat di 11 13-nya udah ada. Jadi kita nggak ambil. Jadi 2 A min B C-nya itu ada 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10. Ya kan? Nah, lanjut ke soal yang B. Itu kita mencari A min B C irisan dari C. Nah, A min B-nya ini udah ketahuan kan di soal yang ini, yang A 11 dan 13. Nah, ini juga udah ketahuan. Nah, C-nya ini dari yang soal satunya tadi. Soal yang ini. Ya, soal satunya. Jadi, bisa disimpulkan irisan dari dua himpunan itu ada 4 dan 7. Lanjut soal nomor 2. Jadi, soal nomor 2 itu diketahui himpunan A itu 1, 2, 3, dan 4. Dan relasi-relasi yang terbentuk dari himpunan tersebut tentukan hasil komposisi dengan menggunakan diagram panah dan dengan diagram matriks. Nah, di sini diketahuinya itu ada R-nya itu atau relasi itu ada 1, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 4, 1, 4, 2, dan 4, 3. S-nya itu ada 1, 1, 1, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 4, 2, dan 4, 4. Kita masuk ke masuk ke soal yang pertamanya itu kita mencari dari relasi ke S. Jadi di sini himpunan A-nya itu ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini ada relasi R dan relasi S. Disimpulkannya itu relasi R ke S itu ada 1, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 4, 1, 4, 2, 4, 3. Ini untuk diagram panahnya. 1 itu ke 2 dan ke 3, 2-nya itu ke 1, 2 ke 3, 3-nya itu ke 2 dan 3, 4-nya itu 1, 2, dan 3. Sedangkan diagram matriksnya itu seperti ini. Jadi sesuai dengan soal jawaban yang sebelumnya. Nah, habis itu ini lanjut ke soal yang kedua, S ke relasi. Jadi itu
jawabannya itu ada 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 33, 34, 41, 42, 43, 44. Ini untuk diagram panahnya itu 1 ke 1, 2, 3, 4, 2-nya itu ke 1, 2, 3, 4, 3-nya itu ke 3, 4, 4-nya itu ke 1, 2, 3, 4. Dan ini matriksnya sesuai dengan jawaban yang sebelumnya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Jadi soal nomor 3 itu diketahui fungsi-fungsi berikut. Jadi kita disuruh kita tentukan fx, x2 min x min 2 dan gx itu sama dengan 3x min 7. Jadi soal pertamanya itu kita disuruh mencari f g min 2 itu sama dengan 180. Jadi gx sama dengan 3x sama min 7. Jadi g min 2 sama dengan 3 min 2 min 7. G min 2 itu 3 kali min 2 itu sama dengan min 6. Habis itu min 7 turun, 3 min 2 itu jadi min 13. Jadi lanjut ke substitusi nilai G min 2 ke fungsi fx. Jadi fx sama dengan x2 min x min 2. X-nya itu kan ini min 13. Jadi kita taruh sini f min 13 sama dengan min 13 dikali 2 min 13 min 2. Jadi f min 13 ini sama dengan 169 ditambah 13 min 2. Totalnya itu 182 dikurang 2. Jadi hasilnya 180. Untuk soal yang B, fx sama dengan x2 min x min 2. X-nya itu kan min 5 ya. Nih min 5. F min 5 sama dengan min 5 kali 2 min 5 min 2. Jadi F min 5 itu 25 tambah 5 min 2. Hasilnya itu sama dengan 28. Lanjut kita substitusi nilai F5 ke fungsi Gx. Jadi Gx sama dengan 3x min 7. X-nya itu sini kan 28. Jadi 3 kali 28 min 7. Hasilnya itu 77. Kita masuk ke soal 4. Jadi diketahui proporsi-proporsi berikut. Kita disuruh menentukan ini. Nah, jadi ini untuk hasil dari soal yang A dulu. Jadi nilai PQ-nya itu tidak ekuivalen, tapi tidak selalu benar. Jadi kita lihat baris kedua. P itu sama dengan T, Q-nya itu sama dengan T. Tapi lainnya itu F-nya itu tidak tautologi. Ini untuk yang soal yang B-nya itu nilai P ke Q-nya itu juga tidak ekuivalen dengan Q. Ada baris di mana P sama dengan T, tapi Q sama dengan F. Jadi implikasi P ke Q itu tidak selalu benar. Jadi tidak ekuivalen. Kita masuk ke soal kelima. Jadi diketahui argumen berikut. Jadi kita menentukan argumen itu valid atau tidak. Jadi premis 1 itu jika saya lulus kuliah, maka saya akan membuat program aplikasi. Premis keduanya itu jika saya lulus kuliah, maka saya akan bekerja. Premis ketiganya, saya lulus kuliah dan saya membuat program aplikasi. Kesimpulannya, saya tidak lulus kuliah dan saya bekerja. Argumen pertamanya itu kan premis 1-nya itu yang tadi saya sebutkan. Nah, jawabannya itu premisnya itu menyatakan bahwa kelulusan menyebabkan 2 konsekuensi. Tapi kesimpulannya itu menyatakan saya tidak lulus, tapi tetap bekerja. Nah, itu kontradiksi. Jadi saya simpulkan ini argumen pertama ini tidak valid. Kita masuk ke soal yang keduanya. Soal keduanya, jadi diketahui argumen berikut. Jadi premis 1-nya itu jika saya lulus kuliah, maka saya akan membuat program aplikasi. Nah, premis keduanya jika saya lulus kuliah, maka saya akan bekerja. Premis ketiganya, saya membuat program aplikasi dan saya tidak akan bekerja. Kesimpulannya, saya tidak lulus kuliah dan saya tidak bekerja. Untuk jawabannya, dari premis 3 ini, premis ketiganya kan saya membuat
aplikasi tapi tidak bekerja. Padahal jika lulus maka seharusnya bekerja. Tapi kesimpulannya itu menyatakan saya tidak lulus dan tidak bekerja. Ini bisa benar, tapi tergantung interpretasi lagi, tapi tidak konsisten dengan premis. Jadi argumennya tidak valid. Lebih kurangnya mohon dimaaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.